Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Saham-saham batubara, pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang kembali terkoreksi 0,151% ke harga 1.300. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau di broker semuanya Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, Indi ke support lagi, perlu hati-hati apalagi harga Newcastle Coal hari Jumat malam atau Sabtu subuh itu ditutup terkoreksi cukup dalam 2,13% ke harga 133. Dan Indi kemungkinan besar ya bisa jebol 1.300. Hati-hati. Kenapa? Rawan jebol. Kalau menurut saya lebih ke wait and see. Kenapa? Masih candle merah. Jadi turunannya kemana kira-kira? Kalau Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dasing closing high, arahnya itu sampai 1.100 loh. Ya. Atau ini mungkin di 1.200 kita lihat lah. Di 1.200 dan walaupun melanjutkan penurunan tahun ini, maksimal low-nya itu kemungkinan besar 1.100. Tapi mudah-mudahan aja jangan ya. Kita lihat aja dulu, kalau saya saat ini wait and see untuk ini. Ya, kayaknya hilang momentum deh. Gawat, apalagi harga Newcastle Coal-nya itu terkoreksi. Jadi wait and see. Support memang, bisa rebound bisa. Cuman kalau dilihat MACD-nya dead close. Coba time frame weekly-nya lihat. Time frame weekly-nya jelek. Candle-nya bearish engulfing. Jadi skip dulu. Belum menarik untuk Indi saat ini. Lanjut. Ada Adro yang ditutup di harga 2.840 terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau di broker semuanya Adro ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro koreksi-koreksi biasa. Mudah-mudahan lah bertahan di atas 2.800. Tapi karena melihat harga Newcastle-nya turun, kemungkinan besar Adro panik selling dulu. Tapi bisa jadi nanti ekor. Jadi kemungkinan besar Adro itu seperti ini. Nanti dia turun dulu terus ekor naik. Jadi ada candle hammer ya. Kita lihat aja lah. Daripada berspekulasi dengan kondisi belum melihat kondisi market saat berjalan hari Senin nanti, mending wait and see. Memang disupport, cuman belum bisa Bapak Ibu konfirmasi apakah bisa bertahan atau malah prosotan ke bawah. Ya, itulah gunanya Bapak Ibu kalau mau beli saham juga bisa melihat dengan kondisi market berjalan. Nah, itu ya. Untuk Adro saat ini mudah-mudahan lah rebound. Ya, itu aja. Lanjut. Ada ADMR yang ditutup di harga 1.330 terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADMR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR di EMA 200 nih. Mudah-mudahan bertahan. Ini saya gambar. Tapi kondisi seperti ini kalau melihat historinya, pakai support kuatnya itu 1.280. Memang ada support minor EMA 200-nya. Tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 1.280. Dan resistennya itu 1.480. Sampai 1.520. Nah, ini area resistennya. Tinggal bagaimana strateginya aja atau lihat Senin lah gimana kondisinya. Karena MACD-nya juga dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga meningkat. Bandar detektor stock bid terlihat big distribusi, tapi yang big distribusi itu retail, PD, NI, CC yang nampung BB, IF, BK, TP, YU. Ya, broker-broker yang jarang dipakai retail. Penampungnya, bayarnya, sellernya tuh kebanyakan retail. Top seller 3 atas. PD, NI, CC. Ya selama nggak tutup di bawah 1.280 Bapak Ibu masih bisa hot lah ya. Tapi secara teknikal belum aman, belum mengkonfirmasi bahwa potensi naik walaupun di atas EMA 200. Tapi 3 candle ini nih takutnya ya tiba-tiba besok Senin jarbret dibuang ke bawah. Nah itu hati-hati kalau ada satu candle buangan seperti ini. Itu tanda-tanda siap-siap mematahkan tren sebelumnya. Trennya uptrend atau sideways akan downtrend untuk ADMR. Itu aja. Lanjut. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.530.
menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke tarikannya PTBA mantul juga ya. Dia dari Tree BlackRock tapi mantul terbatas. Tapi kalau dilihat harga Newcastle Call-nya itu merah, bisa dibuang kayak gini. Hati-hati kalau Senin jebol 2400. Lebih baik wait and see dulu untuk PTBA. Gimana yang belum punya bisa beli nggak? Jangan dulu ya. Karena itu tadi harga Newcastle Call-nya merah juga, belum aman, memang disupport. Kalau yang sudah punya hati-hati kalau dia tutup di bawah 2500. Ya bisa turun berapa tuh? 8%-an bisa turun. Ya 7-8% ke 2300 itu minimal untuk PTBA. Jadi saat ini gimana? Wait and see dulu untuk PTBA. Ya, yang bagi belum punya. Lanjut, ada ITMG yang ditutup di harga 24.750 menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya ITMG belum juga. Kalau saya lihat kondisi sekarang trennya itu patah. Kenapa? Karena dia fast break. Jadi berpotensi besar naik sedikit, kalaupun bisa naik dan bisa lebih condong arahnya ke bawah. Kenapa arahnya ke bawah? Salah satu indikator harga Newcastle Call itu terkoreksi dan candle hari Jumat itu kurang menarik walaupun ada big akumulasi. Ya, tapi lihat aja lah kalau misalnya Bapak Ibu kebeli ya tinggal bagaimana strateginya aja. Ya, tapi hati-hati kalau Senin dia koreksi itu uji support 24.000 itu sangat peluang untuk ITMG. Ya, tapi apakah ITMG akan turun lebih dalam kita lihat ke depannya. Tapi mudah-mudahan jelek-jeleknya dia sideways saja. Jadi akan mantul nanti kalau misalnya ke support untuk ITMG. Itu aja. Lanjut. Ada UNTR yang ditutup di harga 22.800 menguat 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke tarikannya UNTR cukup aman, volume juga besar, tapi kalau harga batu bara turun itu biasanya ngekor juga karena UNTR ini memang dia itu lebih sering ngekor harga batu bara. Saham-saham batu bara itu lebih identik, itu lebih sama pergerakannya UNTR ya. Jadi UNTR saat ini harganya nanggung, lebih ke wait and see, memang volume meningkat. Kalau saya belum, wait and see dulu lah saat ini untuk UNTR ya. Nanggung nih, supportnya itu 22.000. Kalau support kuat, ini turunin salah nih. Support kuatnya ya 21.000. Low-nya di 2023. Nah, jadi seperti itu ya. Saat ini gimana? Belum aman kecuali dia bisa tembus resistennya 22.823.000 tuh. Nah, itu tembus sih titik aman lah untuk bentar. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau saya lebih ke wait and see. Kalau mau beli coba incer di 22.000 aja. Nih, kalau minat buy on weakness, buy on support. Itu aja untuk enter. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada Doit yang ditutup di harga 540 terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Doit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya Doit belum lah ya. Apalagi harga batu bara kan turun tuh 2% lebih. Saya tunggu Doit di 500. Itu aja ya. Kalau dia naik tak di atas ini gimana? Ya lihat nanti apakah saya nanti bisa beli buy on breakout atau ya nunggu di bawah. Kalau berharga sekarang saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Agak nanggung. Kita belum tahu responnya apakah serius naik atau malah tiba-tiba kan minggu depan dibawa turun. Lebih ideal 500 beli Doit. Itu aja. Lanjut. Ada Harum yang ditutup di harga 1115 terkoreksi 6,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Harum di distribusi. Langsung saja katanya Harum terus turun ya. Nggak tahu cerita apa nih. Harum ya. Coba lihat. Langsung saja katanya Harum jelek ya. Lanjut turun. Tapi mungkin ada potensi rebound lah. Ya. Ya sekarang support. Cuman mesti lihat Senin. Nah. Baru ingat kan harga batu bara tuh Newcastle Call-nya turun 3% apa 2,5% tuh. Tunggu di 1.000 aja. Ya. Itu lebih aman. Ya. Kalau menurut saya 1.000 sih mantul. Kalau nggak di 1.100 ya 1.000. Lebih ideal di 1.000 lah. Tunggu. Ya. Karena dia sudah jebol 1.200 tuh lebih condong ke 1.000. Kalaupun ribuan terbatas. Kalau melihat seperti ini ya. Dan ya
1000 lebih menarik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau tinggal cicil-cicil dulu ya silahkan atur aja bagaimana strateginya. Kalau saya nunggu momentum lah, saya lihat dulu buying powernya seperti apa di 1100, atau kalau masih lemah saya tunggu di 1000. Saya bahkan kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube Borneo Trader, itu masuk stock pick saya 2 minggu yang lalu pas dia di candle 31 Mei untuk di Juni ya. Tapi belinya ya waktu itu saya bilang saya lebih memilih beli buy on breakout, dia tembus 1430 baru beli daripada di bawah. Kalau mau di bawah mepet support tapi jadwal support stop loss di 1270. Risknya sebenarnya kecil kalaupun angka pisau jatuh di 1300, paling 3% 4% lah, nggak sampai bawah. Makanya saya memilih, ya itu saya tekankan di video itu, saya lebih suka Harum ini buy on breakout konfirmasi daripada beli di bawah. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk Harum lebih ke wait and see dulu saat ini. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4000 menguat 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di currency-nya BSSR di distribusi. Langsung saja ke tengahnya BSSR hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia sudah naik. Kemungkinan besar sideways di atas nih tiba-tiba dibuang. Ini kan sudah sideways di bawah nih. Antara dia ditarik naik atau dibuang. Tapi akhirnya dia ditarik naik kan. Ya bagi Bapak Ibu yang sudah profit lumayan 4% 5% kan. Jadi saat ini jangan paksa. Kalau menurut saya lebih condong bisa ke bawah dibanting turun 3800. Hati-hati lah. Ya walaupun memang volume meningkat cuman range pendek. Coba lihat time frame weekly-nya. Oh bagus ya. Cuman ini 3 watt soldier. Jadi bisa ada potensi koreksi merah dulu. Wait and see. Untuk BSSR. Kalau Bapak Ibu yakin dia lebih condong arahnya naik, silahkan. Tapi saya lebih ke wait and see saat ini. Kalau dia ada dibuang ke 3800 itu lebih menarik untuk BSSR. Itu aja. Lanjut. Ada BMM yang ditutup di harga 3560 menguat 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka samanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ABMM belum dulu ya. Kalau saat ini menurut saya ABMM kumpulin aja dulu. Harga sekarang cukup ideal kalau untuk ABMM. Ya, karena gambaran saya ABMM ini akan uptrend tahun ini. Cuman mudah-mudahan lah ya. Nih. Ini ya, kalau mau trading jangka pendek ya area beli itu 3560 sampai 3400 nih area beli. Kalau dia jebol itu stop loss dulu aja. Ya, tapi mudah-mudahan dijaga untuk ABMM ya. Untuk ABMM saat ini ya menarik, cuman kita lihatlah nanti. Mudah-mudahan gak jebol 3400-nya. Karena itu jebol jauh arahnya. 3200 ya terdekat, tapi kemungkinan besar sih 3000. Kalau dia jebol 3400-nya peluang besar sih 10% turunannya. 2900 3000. Itu untuk ABMM saat ini. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 17.800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Bian ada akumulasi tapi tipis. Likuiditas lagi tipis, jangan dipaksa. Ya untuk Bian nih kalau nggak salah market cap-nya tuh terbesar kelima apa ke-6 ya. Coba lihat transaksinya Bian. Cuman 1,6 miliar. Itu sepi ya. Seret, jangan dipaksa. Kecuali dia tutup di atas 18.000. Kalau Bapak Ibu mau beli baru beli. Itu aja Bian saat ini. Tembus 18.000 dulu. Tutup di atas itu baru Bapak Ibu. Targetnya mana? 19.000, 20.000. Yang penting tutup dulu di atas 18.000. Untuk Bian. Belum tutup jangan. Takutnya ya seperti Harum malah dibawa turun terus. Itu aja untuk Bian. Lanjut ada Toba yang ditutup di harga 242. Terkoreksi 1,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Toba tunggu di bawah aja. Apalagi market belum mendukung ya. Saya juga memperhatikan Toba nih dari minggu lalu di 250. Tapi kayaknya memang belum menarik. Saya tunggu di 230 220 aja untuk Toba ya. Seperti itu aja. Skip aja dulu Toba kecuali dia balik ke atas 250. Titik amannya 250. Nggak balik ke situ ya 220 arah Toba. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 476 terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikernya KKGI hati-hati. Takutnya tiba-tiba ditarik turun, dibawa turun ke bawah. Wait and see dulu.
ya. KKGI wait and see dulu, juga dia di bawah support walaupun masih tipis. Supportnya itu kan 480. Dia di bawahnya sekarang, di 476. Tapi karena itu tadi harga batubara Newcastle Coal-nya 2,5% turun koreksi. Kalau menurut saya tunggu KKGI di 440-an, 450-an. Atau mepet EMA 200-nya, 430, 440 itu aja. Tunggu di situ untuk KKGI. Sekarang harganya lebih ke wait and see. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.